saya di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi di sini saya diperkenalkan diri. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Saya dilewati sebagai moderator, dan ini di samping saya yaitu Arabella Yesa Astika Idria Sustiati sebagai pemateri. Selanjutnya ada Ibrahim Jiza, Gubernur Pratama, dan Ahmad Lutfi sebagai penjawab pertanyaan. Lalu Taula dari sebagai laporan dan Desa sebagai akademik. Langsung saja Idria dan Arabella untuk menyampaikan materinya. Dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. Reaksi pembakaran hidrokarbon, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kandungan utamanya adalah hidrokarbon, belerang, nitrogen, dan oksigen. Reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Jenis-jenis pembakaran hidrokarbon. Reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Contoh pembakaran sempurna propana. Dalam kurung gas dalam LPG. Reaksi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3 CO2 tambah 4 H2O. B. Reaksi pembakaran tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida CO dan uap air H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Contoh pembakaran tidak sempurna propana dalam kurung gas dalam LPG. Reaksi 2C3H8 tambah 7O2 menjadi 2C tambah 2CO dan 2CO2 tambah 8H2O. Dampak pembakaran hidrokarbon. Penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon antara lain: 1. Gas karbon dioksida CO2. Polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca dalam kurung global warming. B. Gas karbon monoksida CO. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm dalam cara bereaksi dengan membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. C. Partikulat. Partikulat berupa karbon C dan timbal PP dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. D. Gas SO2 dan NO2 gas sulfur dioksida SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asan yang bersifat korosif. Oksida NOx menghasilkan asap kabut dan kurung smog. Mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. Langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran aman kota. Menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sebagai bahan bakar sel. Penggunaan reservoir katalitik pada sistem buangan kendaraan knalpot. Penggunaan EFI (Electronic Fuel Injection) sistem bahan bakar. Penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buangan CO menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Sel bahan bakar fosil periodik yang ramah lingkungan yaitu H2O. Quarter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buang seperti O2 dan NOx menjadi reaksi antara O2 dan NH dengan gas yang lebih aman yaitu N2 dan CO2. EFI (Electronic Fuel Injection) pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi efisiensi gas polutan. Itulah materi yang telah disampaikan oleh Arabella dan Budi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan silahkan disampaikan. Hai, saya Tisa Fitriani dari kelompok 3 mau bertanya. Jika bahan bakar hidrokarbon bercampur dengan zat pengotor, maka pada pembakarannya akan dihasilkan polutan gas SO2 yang dapat menyebabkan terjadinya greenhouse effect. Jelaskan pernyataan ini. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan, nama saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, salah satu dampak pembakaran hidrokarbon adalah terjadinya hujan asam. Penyebab terjadinya hujan asam adalah, jelaskan reaksinya. Perkenalkan, nama saya Surinda Haryati dari kelompok 4. Jadi saya akan mau bertanya,
upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon? Tolong penjelasannya. Perkenalkan, saya Pak Reza Jamilantara dari kelompok 3 ingin bertanya. Akibat kontaminasi dengan udara, pembakaran senyawa hidrokarbon dapat menghasilkan polutas gas-gas SO2. Jelaskan dampak polutas tersebut bagi lingkungan dan kesehatan. Sekian, terima kasih. Yuradi Gusti dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan dampak negatif yang dapat terjadi jika bahan bakar minyak digunakan secara berlebihan. Untuk yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan dari Nisa, perwakilan dari kelompok 3. Jika bahan bakar hidrokarbon bercampur dengan zat pengantar, maka pada pembakarannya akan dihasilkan polutan gas SO2 yang dapat menyebabkan terjadinya greenhouse effect. Jelaskan pernyataan ini dan akan dijawab oleh Wisnu Nur Pratama. Peristiwa naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi akibat meningkatnya radiasi sinar inframerah. Hal ini terjadi karena sinar matahari yang diterima bumi sebagian besar sinar dipantulkan kembali ke angkasa dan akibat tingginya kadar CO2 dan H2O di atmosfer, maka sinar yang dipantulkan bumi tersebut sebagian sinar inframerah terperangkap oleh gas tersebut menyebabkan suhu bumi menjadi naik drastis. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Putri Harun, perwakilan dari kelompok 2. Salah satu dampak pembakaran hidrokarbon adalah terjadinya hujan asap. Penyebab terjadinya hujan asap adalah dan jelaskan reaksinya. Dan akan dijawab oleh Wisnu Nur Pratama. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi di tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Untuk reaksinya, gas SO2 bersama dengan radiasi hidroksil dan oksigen melalui reaksi fotokatanetik di atmosfer akan membentuk asamnya. Sebagai contoh, Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Sri Nur Indah dari kelompok 4. Apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon? Dan akan dijawab oleh Imratul Aziza. Cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila senyawa hidrokarbon dibakar pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran senyawa oksigen. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerba karbon dioksida. Meskipun tidak beracun seperti karbon monoksida, gas beracun dioksida memiliki akibat buruk bagi alam. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon dan minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan. Yang keempat, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Reza, perwakilan dari kelompok 3. Akibat kontaminasi dengan udara, pembakaran senyawa hidrokarbon dapat menghasilkan polutan gas SO2. Jelaskan dampak polutan tersebut bagi lingkungan dan kesehatan. Dan akan dijawab oleh Imratul Aziza. Polutan gas SO2 dapat berubah menjadi SO3 dan dalam kelembapan yang tinggi dapat terbentuk asam sulfat. Senyawa ini bersifat sangat korosif terhadap berbagai material dan dapat melunturkan cat rumah. Ketika terjadi hujan gas, SO2 dapat terbawa oleh air hujan dalam bentuk asam sulfat H2SO3. Selain itu, gas SO2 dapat teroksidasi menjadi gas SO3 dan terbawa air hujan dalam bentuk asam sulfat. Peristiwa ini dikenal dengan nama hujan. Selanjutnya
dampak negatif yang dapat terjadi jika bahan bakar minyak digunakan secara berlebihan dan akan dijawab oleh Ahmad Lutfi. Jika kita menggunakan bahan bakar secara berlebihan, hal itu dapat merugikan kita yang dahulu bahan bakar minyak kita merupakan pengekspor saat ini menjadi pengimpor. Minyak bumi berdasarkan perhitungan rasio cadangan minyak bumi dengan produksi serta konsumsi minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi Indonesia akan habis sekitar tahun 2027. Hal ini menandakan kita tidak boleh menggunakan bahan bakar minyak secara berlebihan.